Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Aulia Dewi dengan NIM 7211419035 dari kelas akuntansi B 2019 di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan minggu ini di bab 3 kita akan membahas tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari perdagangan elektronik. Apa sih perdagangan elektronik itu? Perdagangan elektronik atau yang bahasa Inggris disebut e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce di luar batas perusahaan. Ada dua jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan. Kedua jenis tersebut antara lain B2B atau business to business dan B2C atau business to consumer. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang business to business atau yang biasa disingkat sebagai B2B. Transaksi B2B melibatkan jumlah orang yang relatif sedikit. Biasanya mereka berada di dalam kelompok layanan informasi perusahaan yang terpengaruh. Orang-orang yang terlibat dengan transaksi B2B biasanya sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan pengenalan proses bisnis yang terpengaruhi oleh transaksi tersebut. Lalu ada business to consumer atau yang biasa disingkat sebagai B2C. E-commerce bisnis ke konsumen mengacu pada transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Transaksi B2C membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, sehingga situs web harus diberikan instruksi dan bantuan. Jika konsumen berkomunikasi dengan bisnis melalui koneksi telepon yang lambat, jumlah gambar yang ditampilkan mungkin perlu dikurangi. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama adalah perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Dan manfaat di atas akan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkan bersaingnya dengan lebih baik di dalam dunia bisnis yang semakin luas menerapkan teknologi komputer. Selain ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce, ada juga kendala-kendala dari e-commerce, yaitu biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia di beberapa perusahaan terkait. Setelah menjelaskan tentang manfaat-manfaat dan kendala yang dihasilkan dari e-commerce, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkupnya pengaruh dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Anda hendaknya mengunjungi www.census.com dan hubungkan ke halaman web e-stats untuk mengetahui angka-angka e-commerce yang terakhir. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang paling disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada di kaitannya dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau interorganizational system atau disingkat dengan IOS. Istilah yang sering dipergunakan untuk iOS adalah EDI yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Manfaat dari iOS ada dua, yaitu yang pertama, efisiensi kooperatif. Para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Dan yang kedua adalah kekuatan penawaran. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar. Yang pertama adalah dengan menawarkan fitur-fitur produk yang unik. Yang kedua adalah dengan mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Dan yang ketiga adalah dengan meningkatkan biaya perpindahan.
Sedangkan manfaat-manfaat tidak langsung dari iOS adalah yang pertama, mengurangi kesalahan, yang kedua, menurunkan biaya, yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat adalah meningkatkan kemampuan untuk bersaing, yang kelima adalah memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan yang keenam adalah memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Mengapa sih kita harus memahami strategi bisnis untuk e-commerce B2C yang menjadi begitu penting? Karena ada dua alasan, yaitu semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan situs web. Menggunakan internet, e-commerce tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Awal mula internet dapat ditarik balik hingga tahun 1969. Saat itu, pemerintah Amerika Serikat membuat suatu jaringan yang disebut ARPANET. Usaha-usaha yang diawali di tahun 1989 mengarahkan pada apa yang kita kenal hari ini sebagai World Wide Web. Lalu kita akan membahas tentang 9 situs World Wide Web atau www. Yang pertama adalah situs web, yang kedua adalah link hypertext, yang ketiga adalah halaman web, yang keempat adalah homepage, yang kelima adalah browser, yang keenam adalah Universal Search Locator, yang ketujuh adalah protokol, yang kedelapan adalah nama domain, dan yang terakhir yaitu path. 아직 널 기억해 밤하늘 별들의 길처럼 빛났었지 아무 방향 없이 마른 공길에 매던 내게 와주었어 어쩌면 잘못된 선택일지 몰라 저 미안해 이 이야기의 끝이 어디일진 몰라도 가야만 해 I feel you 운명처럼 느껴 위험여도 이미 겨워도 이 숨이 뛰는 순간 놓지 않을게 너를 위해서 I feel you 거친 폭풍 한가운데 향해도 겁내지 않게 해줘 이렇게 너에게로 멈추지 않게 널 지킬 수 있게 후회하지 않을 거야 가시길 같은 이 거짓 속에서 상처뿐이라 해도 널 사랑했던 건 내 삶이던 이유였어 그것뿐이야 지나는 바람에 이 맘을 실어 보내주길 전해주길 해와 달이 없는 내 세상엔 오직 너만이 이 꽃을 피웠네 I feel you 운명처럼 느껴 위험여도 이미 겨워도 이 숨이 뛰는 순간 놓지 Itu adalah semua yang dapat saya sampaikan pada materi ini atau di materi ketiga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay happy. Sampai jumpa lagi. Bye bye.